Spotify bukan hanya layanan streaming musik terpopuler di dunia, tetapi juga platform tempat para kreator dapat mengubah minat mereka menjadi keuntungan. Baik kita seorang musisi, podcaster, atau produser konten, Spotify menawarkan berbagai cara untuk menghasilkan pendapatan. Namun menghasilkan uang di Spotify tidak semudah mengunggah lagu dan melihat uang mengalir. Hal ini melibatkan pemahaman ekosistem platform, memanfaatkan alat eksternal, dan membangun audiens. Jadi, bagaimana tepatnya seseorang menghasilkan uang dari Spotify? Mari selami peluang sebenarnya. Royalti dari streaming musik. Bagi musisi, cara paling langsung untuk mendapatkan uang di Spotify adalah melalui royalti. Setiap kali seseorang melakukan streaming lagu kita akan memperoleh sebagian kecilnya. Meskipun jumlah ini mungkin tampak kecil, jumlahnya dapat bertambah secara signifikan jika streaming dilakukan dalam jumlah besar. Spotify beroperasi pada model pembayaran pro rata, yang berarti bahwa semua pendapatan langganan dan iklan digabungkan. Lalu artis dibayar berdasarkan bagian mereka dari total streaming. Pembayaran pasti per streaming bervariasi, tetapi rata-rata artis menerima antara 45 hingga 75 rupiah per streaming. Namun, kita tidak dapat mengunggah musik langsung ke Spotify kecuali kita adalah label rekaman atau distributor besar. Sebagian besar artis independen menggunakan layanan distribusi musik seperti DistroKid, TuneCore, CD Baby, atau Amuse. Platform ini mendistribusikan track kita ke Spotify dan platform streaming lainnya, mengumpulkan royalti kita, dan mengambil biaya tetap atau potongan persentase. Untuk benar-benar mendapat keuntungan dari royalti, musisi harus membangun katalog lagu-lagu berkualitas tinggi dan berfokus pada pertumbuhan pendengar jangka panjang melalui pemasaran dan eksposur. Spotify for Artists. Setelah musik kita tayang, kita harus mengklaim profil kita melalui Spotify for Artists. Alat gratis yang memberi kita akses ke analisis terperinci tentang pendengar kita, termasuk usia, lokasi, jenis kelamin, dan kebiasaan mendengarkan mereka. Data ini penting untuk memahami audiens kita dan mengoptimalkan strategi promosi kita. Misalnya, jika sebagian besar pendengar kita berasal dari Indonesia, kita dapat mempertimbangkan untuk menjalankan iklan dalam bahasa Indonesia atau merencanakan pertunjukan di wilayah tersebut. Spotify for Artists juga memungkinkan kita untuk menyesuaikan profil kita dengan biodata, foto, dan tautan barang dagangan, yaitu alat pencitraan merek utama untuk terhubung dengan penggemar. Semakin baik kita mengelola profil kita, semakin besar kemungkinan kita akan masuk dalam daftar putar editorial yang dapat meroketkan jumlah streaming kita. Daftar putar. Menampilkan diri di daftar putar adalah salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan pendapatan Spotify kita. Daftar putar, baik yang dikurasi oleh editor Spotify, pengguna, atau influencer, dapat mendatangkan ribuan atau bahkan jutaan pemutaran untuk musik kita. Ada 3 jenis daftar putar utama, yaitu 1. Daftar putar editorial, dikurasi oleh editor internal Spotify seperti Rap Caviar atau New Music Friday. 2. Daftar putar algoritmik, dibuat secara otomatis berdasarkan kebiasaan mendengarkan pengguna, misalnya Discover Weekly atau Release Radar. 3. Daftar putar yang dibuat pengguna, dikurasi oleh pengguna reguler atau influencer daftar putar. Untuk masuk ke daftar putar editorial, kirimkan lagu kita yang belum dirilis melalui Spotify for Artists setidaknya seminggu sebelum rilis. Untuk keberhasilan algoritmik, dorong penggemar untuk menyimpan, menyukai, dan membagikan lagu kita. Semakin banyak data yang dikumpulkan Spotify yang menunjukkan keterlibatan pengguna, semakin besar kemungkinan musik kita dipromosikan secara otomatis. Berjejaring dengan kurator daftar putar dan membuat daftar putar kita sendiri yang menyertakan musik kita adalah langkah cerdas lainnya. Seiring berjalannya waktu, penempatan daftar putar dapat meningkatkan jumlah streaming dan pendapatan secara drastis. Podcast dan pendapatan iklan. Spotify tidak hanya untuk musik, tetapi juga menjadi salah satu platform terbesar untuk podcast. Jika kita menyelenggarakan podcast dan mencantumkannya di Spotify, kita dapat monetisasinya dengan beberapa cara. Spotify menawarkan fitur yang disebut Spotify for Podcasters, yang memungkinkan kita mengirimkan umpan RSS dan mengakses data tentang pendengar kita.
Selain itu, Spotify memiliki Anchor.fm, platform podcasting gratis yang menyederhanakan perekaman, pendistribusian, dan monetisasi acara kita. Salah satu metode monetisasi termudah untuk podcaster adalah penyisipan iklan. Sistem monetisasi Anchor memungkinkan kita untuk menyisipkan iklan ke dalam episode podcast kita, baik sebagai segmen yang dibaca oleh host atau iklan otomatis. Ini dibayar berdasarkan CPM atau biaya per 1000 tayangan. Jadi semakin banyak pendengar yang kita miliki, semakin banyak yang dapat kita peroleh. Di luar Anchor, kita juga bisa bekerja sama secara langsung dengan sponsor, menerima donasi pendengar melalui Patreon atau mempromosikan produk afiliasi selama episode kita, penjualan barang dagangan, dan dukungan langsung dari penggemar. Spotify juga memungkinkan artis untuk menjual barang dagangan langsung dari profil mereka menggunakan platform seperti Shopify atau Merch Bar. Jika kita membangun basis penggemar yang loyal, ini bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Untuk menambahkan barang dagangan ke profil Spotify kita harus terhubung melalui mitra barang dagangan resmi. Setelah terintegrasi, kaos, topi, piringan hitam, atau barang lain, kita akan muncul dengan jelas di halaman artis kita tepat di bawah bio dan lagu kita. Cara lain untuk memonetisasi basis penggemar kita adalah dengan mengarahkan pendengar ke platform seperti Patreon Coffee atau Buy Me a Coffee, tempat mereka dapat mendukung kita secara langsung. Gunakan bio atau catatan podcast kita untuk menyertakan tautan ini dan sesekali sebutkan tautan tersebut dalam konten kita. Dengan menggabungkan barang dagangan dan donasi dengan lalu lintas Spotify kita akan menciptakan strategi pendapatan yang beragam yang tidak hanya bergantung pada streaming. Peluang kolaborasi dan exposure. Jangkauan Spotify menjadikannya platform yang ideal untuk berkolaborasi dengan kreator lain. Baik kita seorang musisi yang berkolaborasi dengan artis lain atau podcaster yang menghadirkan tamu istimewa, kolaborasi dapat menggandakan exposure dan penghasilan kita. Menyatukan artis dengan basis penggemar yang lebih besar dapat mendatangkan pendengar baru ke profil kita. Demikian pula, menjadi tamu di podcast atau daftar putar populer dapat memperkenalkan konten kita ke audiens yang sama sekali baru. Promosi silang ini seringkali menghasilkan siklus visibilitas viral, di mana setiap peningkatan audiens baru meningkatkan peluang kita untuk masuk ke daftar putar algoritmik yang menghasilkan lebih banyak lalu lintas. Selain itu, terlibat dengan komunitas kita dengan membalas komentar, melakukan shoutout media sosial, atau streaming langsung di platform seperti Twitch atau Instagram dapat mengarahkan lebih banyak penggemar ke konten Spotify kita. Lisensi dan kesepakatan sinkronisasi. Jika musik kita sesuai dengan suasana hati atau nuansa tertentu, kita dapat melisensikannya untuk acara TV, film, iklan, atau video YouTube. Meskipun ini tidak terjadi secara langsung melalui Spotify, paparan di platform tersebut dapat mengarah pada peluang semacam ini. Pengawas musik dan agensi lisensi seringkali mencari artis baru di Spotify. Dengan menyediakan musik kita diproduksi dengan baik dan diwakili secara profesional, peluang kita untuk mendapatkan kesepakatan sinkronisasi akan meningkat, yang bisa sangat menguntungkan, terkadang membayar ratusan atau ribuan dolar untuk sekali pakai. Layanan seperti SongTrader, Epidemic Sound, dan Audio Jungle membantu kita memulai dengan lisensi. Kita hanya perlu memastikan bahwa musik kita bebas royalti atau kita memiliki 100% haknya. Membangun strategi Spotify jangka panjang. Pendapatan berkelanjutan dari Spotify bukan berarti menjadi viral dalam semalam. Ini tentang menciptakan konten yang konsisten, menganalisis apa yang berhasil, dan mengembangkan audiens kita secara bertahap. Banyak artis dan podcaster menemukan bahwa pendapatan dari Spotify dimulai dengan lambat, tetapi tumbuh secara eksponensial seiring waktu saat mereka merilis lebih banyak konten dan membangun basis penggemar. Penting juga untuk memperlakukan kehadiran Spotify kita sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar. Gunakan YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, dan buletin email kita untuk mengarahkan lalu lintas ke profil Spotify kita. Semakin banyak orang mendengarkan, mengikuti, dan terlibat dengan konten kita, semakin terlihat dan menguntungkan kita di platform tersebut. Spotify memberi penghargaan kepada kreator yang memahami tujuan jangka panjang. Kesuksesan terletak pada konsistensi,
kreativitas, dan memanfaatkan alat yang tersedia untuk membangun karier satu aliran pada satu waktu. Jadi, Spotify lebih dari sekadar pemutar musik. Spotify adalah panggung global, tempat para artis, podcaster, dan kreator dapat membangun audiens, memperoleh pendapatan, dan mengembangkan merek pribadi. Meskipun Spotify mungkin tidak membuat kita kaya dalam semalam, Spotify menawarkan peluang nyata bagi mereka yang berkomitmen pada prosesnya, membuat konten hebat, dan berinteraksi dengan penggemar mereka. Dari royalti dan sponsor hingga barang dagangan dan lisensi, Spotify menawarkan berbagai aliran pendapatan jika kita bersedia mempelajari seluk-beluknya dan bermain cerdas. Kuncinya adalah mendiversifikasi upaya kita, tetap aktif di berbagai platform, dan selalu berkreasi.